Oke, bismillah teman-teman semuanya. Ya, ini kita percepat saja karena bakal panjang ini video kali ini. Gambarnya masih gambar yang sama kan dengan yang di video terakhir di part kedua untuk deviasi aksis ya. Cuma kita di sini mau langsung membahas gimana kalau kriteria yang kita pakai untuk menentukan aksis itu enggak lagi yang 0 sampai 90 atau yang lead 1 dengan lead AVF, tapi diperluas menjadi minus 30 sampai dengan plus 100 derajat. Ya, artinya ini udah terjadi perluasan ya. Bahkan ada yang kita jumpa nanti itu dia nggak lagi sampai 100, bahkan dengan 120 ya, sampai dengan 120. Nanti ada alasan kenapa ada yang menggunakan 120 ini. Ada alasan kemudahan ya. Tapi kita pakai yang mayoritas saja ya, setidaknya sampai video ini dibuat kayaknya yang banyak digunakan adalah minus 30 sampai plus 100 derajat. Oke, kita langsung mulai dengan lead pertama. Kita akan melihat efek berubahnya kriteria ini. Kemungkinan yang pertama di lead satunya positif-positif. Ini sama kasusnya ya. Positif-positif maka dia pasti mendekati 1 dan mendekati AVF. Jadi pasti sekali lagi gelombangnya itu gelombang aksisnya itu bakal berada di antara 1 dan AVF. Di sini atau di sini atau di sini atau di sini gitu ya. Dia nggak bakal ada yang keluar dari garis merah ini. Ya nggak ada yang keluar dari garis merah. Jadi sampai sejauh ini nggak ada pengaruh ya. Jadi mau dia kriterianya 0 sampai 90 atau min 30 sampai plus 100, dia kalau kasusnya lead 1 dominan positif dan AVF dominan positif, tetap hasilnya normal aksisnya kan sama-sama masih di dalam range ya kan, akan lebih akurat lagi nih, maka nggak ada masalah sejauh ini. Oke, ini tetap normal aksis. Lanjut ke kemungkinan kedua. Tadi kita di kriteria yang 0 sampai 90 ini kan bifasik nih, tegak lurus dia kan, makanya tadi kita bikin gelombangnya itu memiliki aksis seperti ini ya, tegak lurus terhadap lead 1 berarti di sini kan. Tadi kita gambarkan gelombangnya itu aksisnya di sini kan, menghadap tegak lurus terhadap lead 1, seakan-akan dia langsung menuju ke si AVF. Tadi kan kita di posisi ragu nih karena dia di perbatasan ya kan. Ini mau kita bilang deviasi belum tentu, tapi mau kita bilang normal, nanti kalau dicek sekali lagi ternyata deviasi gimana ya kan. Tadi kita ragu-ragu. Nah tapi sekarang dengan diperbaharuinya kriteria menjadi minus 30 sampai dengan plus 100, maka sekarang kita udah yakin ini bukan deviasi, dia masih di dalam ini ya kan. Perbatasannya sekarang di sini, garis hitam-hitam putus-putus ini. Jadi ini bisa kita dengan yakin bilang normal aksis juga, normal aksis juga sama. Oke. Nah kalau tadi ragu, kalau sekarang udah yakin 100% gitu. Nah di kemungkinan ketiga sama halnya. Jadi lead satunya positif berarti mendekati, sementara lead AVF-nya bifasik berarti tegak lurus dia terhadap AVF. Jadi di sini kan tadi sama nih kayak yang di video part 2. Gini kurang lebih. Sama tadi kita ragu nih mau bilang LAD atau normal aksis. Nah, sekarang udah yakin karena masih di dalam range. Kita bilang juga sehingga ini tetap kita sebut dengan normal aksis. Nah, lanjut ke kemungkinan keempat. Di kemungkinan keempat, lead pertama dominan negatif, lead 1 ya, lead AVF dominan negatif. Oke, jadi dia jelas menjauhi si 1 dan AVF. Nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini karena mendekati AVF, nggak mungkin di sini karena mendekati 1, maka tetap sekali lagi dia area mainnya di sini. Ya, dimanapun pokoknya di daerah sini. Oke, maka jelas ekstrim sama seperti tadi. Jadi kemungkinan 1, 2, 3, dan 4 ini nggak dipengaruhi dengan mau kriteria yang 0 sampai 90 atau yang 30 sampai 100. Oke, sampai sejauh ini nggak ada masalah. Sekarang kita menuju ke kemungkinan kelima. Di kemungkinan kelima, lead pertama dominan negatif, lead AVF dominan positif. Sebelumnya kita dengan gampang ini menyatakan ada deviasi aksis ke kanan atau R, right axis deviation, RAD. Nah, tapi sekarang dengan kriteria baru, ya kan, min 30 sampai plus 100, kita coba uji lagi. Tadi RAD itu kan dia melewati garis merah ini kan. Nah, RAD kan bisa banyak, kemungkinan aksisnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa juga di sini. Nah, yang kecil ini yang paling akhir nih. Kalau ini oke, jelas lah dia udah di luar batas kan. Tapi yang ini sebelumnya mungkin kita bilang ini RAD karena dia udah melewati 90 derajat. Nah, sekarang kriterianya udah sampai plus 100 derajat. Artinya ini masih normal kan? Masih normal aksis. Maka hati-hati, kita nggak hanya bisa mengandalkan lead 1 dengan AVF untuk menentukan ada RAD atau enggak. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan lead 1 turun pakai cara thumb itu kan, ibu jari ke bawah,
AVF-nya ke atas, maka ini RAD, right axis deviation, deviasi aksis ke kanan. Nggak bisa segampang itu lagi. Kita harus memastikan dulu, ya kan? Karena di sini masih normal nih, padahal udah lewat 90. Kan menjauhi si 1 juga tapi turun juga. Nah, gimana caranya? Ada sadapan bantuan ya, sadapan yang bisa kita jadikan sebagai bantuan untuk kita bisa memastikan apakah ini betul RAD atau enggak. Apakah dia aksisnya di luar sini memang RAD atau di dalam sini kecil di antara space AVF sama 100 derajat ini, sehingga masih normal aksis gitu kan. Sadapan apa yang kita bisa gunakan untuk membantu memastikan adanya atau tidak adanya deviasi aksis ke kanan? Sadapan ke AVR, sadapan AVR, kok sadapan ke lagi. Nah, sadapan AVR. Oke. Kalau sadapan kedua nanti di LAD dia fungsinya. Oke, di bawah sini. Oke, sadapan AVR itu letaknya di minus 150 derajat. Oke, kalau ada yang masih ingat di video sadapan kita sebelumnya, pembahasan tentang sadapan, ini AVR, ya kan? Dia letaknya di min 150 derajat. Ingat kalau di atas sudutnya minus ya, bukan plus. Kalau di bawah plus. Oke. Nah, kenapa nanti kita pakai yang AVR? Nah, kita lihat sekarang. Tadi kita udah tahu lead satunya dominan negatif, lead AVF-nya dominan positif. Oke. Kemudian ini AVR, sebelum kita menggunakan dia untuk membantu memastikan RAD atau bukan, kita ingat lagi ini AVR di minus 150 derajat. Oke. Tegak lurusnya di mana? Ya, tegak lurusnya kan berarti 90 derajat kemari kan? Atau 90 derajat kemari juga. Cuma karena kita lagi fokus ke RAD sekarang, ke bawah aja. Oke, tegak lurusnya kira-kira kan di sini nih. Maksud aku tegak lurus nih. Nah, dia akan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini di derajat berapa nih? Kan harus lewat 90 dia siku-siku. Berarti kemari space-nya 30 derajat jaraknya kan? Kan beda 30 selisihnya. Berarti sisa 60 lagi untuk bisa 90. Saya di gini maksudnya di sini udah 30. Berarti sisanya dari sini kemari itu harus 60. Berarti ini kan selisih 60, 180 kurang 60, berarti kurang lebih dia letak tegak lurusnya itu di sudut plus 120 derajat. Oke, 120 derajat. Nah, apa maksud aku bikin kayak gini? 120 derajat. Oke, ini kabur ya. Kita coba buat ulang 120. Nah, apa maksudnya ini? Artinya gini, kalau misalnya setelah kita lihat lead satunya dominan negatif, lead AVF-nya dominan positif, kalau AVR-nya, ini ya AVR ya, kalau AVR-nya kita jumpai seperti ini, naik dia, tapi ini nggak mungkin ya, kan gini dia, kan kalau P di AVR itu pasti turun, masih ingat ya kriteria ritme sinus ya. Oke, P-nya negatif, tapi QRS-nya dominan positif. Ya, berarti kan area mainnya di mana? Area mainnya pasti di sini dong, di dalam range plus 120 sampai minus 150 derajat. Karena dia kan mendekati si AVR, makanya dia positif di AVR. Kan prinsipnya kalau positif mendekati, itu yang harus diingat selalu. Jadi kan ini kalau di AVR kita jumpa QRS-nya dominan positif, berarti range aksisnya antara plus 120 sampai minus 150, dia mendekati ke AVR. Nah, kalau misalnya didapatkan mendekati ke AVR, ini kan di luar daripada perbatasan ini, di luar daripada perbatasan si plus 100 derajat, sehingga kalau kita dapat plus di lead satunya dominan negatif, lead AVF-nya dominan positif, kemudian kita dapatkan AVR-nya dominan positif juga, maka positif dia RAD. Nggak mungkin nggak, oke? Karena dia kan mendekati si AVR, jadi pasti paling jauh aksisnya itu di sini atau di sini, ya nggak? Logis kan, masuk akal kan? Jadi ini kan udah di luar plus 100 nih. Maka dengan yakin kita bilang ini udah RAD, jelas. Tapi kalau misalnya aksisnya itu bukan di sini, bukan di dalam daerah arsiran ini, tapi di luar, pakai warna merah aja ya. Semoga ini nggak semak ya. Aku yakin ini udah mulai memusingkan, tapi nggak apa-apa, coba aja usaha untuk bisa difahami ya. Misal aksisnya di sini, ya kan ini udah di luar range plus 120 sampai dengan minus 150 AVR, sehingga kita akan mendapatkan gelombang di AVR itu turun. Oke? Jadi di titik ini kalau kita dapat AVR seperti ini,
pada kondisi lead 1 dan AVF ini ya, AVR-nya turun lebih dominan negatif karena dia udah keluar, maka disitulah kita nggak bisa memastikan lagi apakah itu masih RAD atau udah normoaksis. Ya karena di sini juga bisa, ya kan? Sini kan bisa juga. Nah, kalau misalnya di sini normal karena masih di dalam plus 100, kalau di sini udah RAD, tapi RAD ringan lah istilahnya kan, RAD-nya masih baru lewat sedikit gitu. Makanya inilah alasan ada yang menggunakan batas RAD dengan normoaksis itu di 120. Karena kalau kita ambil 120 gampang, lihat AVR aja. Kalau misalnya positif, dominan positif di QRS untuk lead AVR, berarti kan pasti RAD, yakin kayak udah aku terangkan barusan. Nah, kalau misalnya dia negatif, ya jelas normoaksis masih karena dia masih di dalam range 120 ke bawah. Tapi ini karena range-nya sampai dengan plus 100, kita jadi bingung ini kan, masih ada kemungkinan lagi di sini walaupun udah kita perkecil kemungkinannya. Nah, itu alasan kenapa ada yang menggunakan plus 120 ya. Aku rasa kayak gitu ya. Itu analisa aku sebenarnya, bukan aku baca. Tapi memang ada yang menggunakan plus 120. Analisa aku mengatakan karena memudahkan untuk menggunakan AVR. Tapi kalau misalnya plus 100 kan kita masih ragu-ragu gitu. Oke, intinya itu untuk kemungkinan kelima kita mau bilang bahwa inilah efek kalau kita menggunakan kriteria yang baru. Jadi nggak bisa dengan gampang kita hanya melihat lead 1 dan AVF seperti sebelumnya gitu. Nggak segampang kita bisa tam ke atas, tam ke bawah, nggak bisa. Ya tam ini, tam itu tuh nggak segampang itu aja karena udah tambah kriterianya. Itu untuk kemungkinan ke-5. Jadi kita menggunakan bantuan lead VR. Kalau kemungkinan ke-6, kita menggunakan lead berapa dong? Ini kan lead satunya dapat dominan positif. Lead AVF dapatnya dominan negatif. Sebelumnya kita dengan gampang mengatakan itu LAD, ya kan? Tapi kalau sekarang karena udah lebih luas, sorry ini 100 ya jadinya kita ambil yang 100 saja yang mayoritas. Nah, kalau misalnya ini kita bilang LAD belum tentu. Gimana kalau misalnya aksisnya itu di sini? Kan sebelumnya kita bilang ini LAD betul karena sampai sini batasnya. Tapi sekarang minus 30 ke bawah itu masih dianggap normo aksis. Jadi gimana memastikan bahwa ini udah di luar minus 30, nggak di dalam lagi. Nah, lead bantuan kita berikutnya adalah sadapan atau lead 2. Ya, lead 2 masih ingat letaknya di derajat berapa? Lead 2 itu derajat plus 60. Jadi kurang lebih di sini ya. Lead 2 plus 60 derajat. Nampak nggak itu di kamera ya? Oh, nampak. Oke. Nah, gimana cara memanfaatkan lead 2 ini untuk memastikan bahwa dia LAD atau masih normo? Ingat dengan bantuan tegak lurus tadi. Prinsipnya, ini kan lead 2 di sini nih plus 60. Tegak lurusnya di mana dong? Tegak lurusnya itu kan kalau ke arah sana berarti daerah sini, ya kan? Sama daerah sini. Nih. Artinya tegak lurus gini ya, kita buat garis siku-siku. Nah, sama sini. Tapi karena kita lagi fokus ke arah kiri, ini nggak usah dibahas. Kan? Ini kan yang tadi nih kejadiannya di yang kanan tadi. Kita sekarang bahas yang sebelah kiri saja. Nah, tegak lurusnya itu kemana? Ingat, kalau tegak lurus siku-siku kayak gini berarti kan harus 90 derajat sudut yang dibentuknya. Ini tadi 0 kan? Kan lead 1 0 derajat. Ya, dari plus 60 ini ke 0 berarti 60 sudah terlewati. Sisa berapa lagi untuk 90 derajat? 30. Berarti pas dia di sini. Pas dia di sini tegak lurus sama lead 2. Jadi kriteria kita sekarang yang baru ini pas dengan tegak lurusnya si lead 2. Nah, gimana cara memastikannya? Berarti gini aja. Kalau misalnya, gua hapus ya. Kalau misalnya nanti di lead 2 nih, teman-teman lihat, gelombangnya itu naik ya, positif. Artinya apa? Berarti dia kan di range min 30 sampai plus 60. Berarti kan dia aksisnya masih di dalam sini dong, masih di bawah minus 30. Berarti nggak bisa kita bilang LAD kalau lead 2-nya naik kayak gini. Ya, karena dia masih di dalam kan, masih mendekati berarti. Batas dia menjauhi itu kan di titik tegak lurus tadi. Ingat nggak yang di video sebelumnya aku udah bilang kalau tegak lurus dia bifasik, ya kan? Imbang dia karena dia di tengah-tengah. Tapi kalau udah jauh keluar baru dia dominan negatif. Kalau dia masuk ke dalam dominan positif karena makin dekat dengan si kawan gitu kan. Ini positif nih, berarti dia kan lebih cenderung ke dalam ketimbang keluar. Maka ini masih normoaksis. Ini dia alasannya kenapa kita nggak bisa lagi hanya menggunakan lead 1 dan AVF. Nah, sekarang kalau di lead 2-nya bukan dominan positif tapi dominan negatif.
Nah, lebih dominan negatif. Barulah berarti ini kan nggak mungkin dia di sini. Nggak mungkin dia di sini, pasti dia keluar aksisnya. Nah, baru kita bisa yakin mengatakan bahwa itu LAD. Nah, seperti itulah teman-teman, saudara-saudaraku semuanya. Jadi untuk kriteria kita yang baru itu sekarang menggunakan minus 30 sampai plus 100 derajat. Nggak tahu, mungkin bakal update lagi dalam beberapa waktu ke depan. Silahkan dibaca sendiri gimana. Yang jelas teman-teman udah insya Allah bisa paham konsep dari aksis dan menentukan apakah ada deviasi atau tidak. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bikin video seri nice to know ya. Ada informasi-informasi yang sebenarnya kita nggak begitu wajib untuk tahu, tapi kalau kita tahu ya mengembangkan wawasan kan lumayan juga. Oke.